adik-adik, ketemu lagi dengan saya, Grace. Kali ini, judul berita misi kita adalah Api! Tolong! Retak! Suara aneh membangunkan Ami kecil larut malam. Ami mengangkat kepalanya dan dia mencium bau asap di udara. Di kamar lain di rumah, suara itu membangunkan ayah dan ibu dan mereka mencium bau yang sama. Kakak laki-laki Ami juga bangun dan mengendus-endus udara. Tetapi tidak ada yang mau keluar dari kamar mereka untuk melihat apa yang terjadi. Pencuri sering masuk ke rumah-rumah di desa mereka di Laos, dan mereka tidak mau diserang. Akhirnya, rasa ingin tahu Ami mengalahkannya, dan dia memutuskan untuk melihatnya. Mengintip dari pintu, dia melihat pesawat televisi dilalap api. Televisi itu berada di lemari kayu, di ruang tamu. Di atas lemari ada vas bunga besar. Sekarang semuanya tampak dikelilingi oleh api yang besar dan panas. Api menjilati langit-langit. Api dengan cepat menyebar ke dapur dan garasi. Api! Teriak Ami. Tolong! Tolong! Tetapi apinya begitu panas sehingga tidak ada yang berani keluar dari kamar mereka. Ayah, ibu, dan saudara laki-lakinya dengan cepat berlari ke jendela di belakang rumah dan melompat keluar. Tetapi Ami tidak lari. Dia jatuh bertelut. Tuhan, tolong selamatkan kami. Dia berdoa. Pada saat itu, vas bunga besar jatuh di atas lemari kayu dan masuk ke dalam api. Akhirnya api berhenti membumbung ke langit-langit dan ke dapur, dan ke garasi. Api langsung padam. Beberapa tetangga melihat api dan berusaha membantu. Mereka berada di garasi, berusaha mencapai api dengan menerobos jendela mobil. Tidak peduli seberapa keras mereka menabrak jendela itu tidak akan pecah. Kemudian mereka melihat bahwa api telah padam, dan mereka berhenti mencoba memecahkan jendela. Untung jendelanya tidak pecah, karena akan menghabiskan banyak uang untuk menggantinya. Mengapa api itu padam? Mengapa kaca mobil tidak pecah? Itu bukan satu-satunya hal aneh yang terjadi. Ibu dan anak-anak adalah orang Kristen dan mengasihi Tuhan di surga. Tetapi ayah tidak mengenal Tuhan. Dia mengizinkan ibu dan anak-anaknya pergi ke gereja pada hari Sabat, tetapi dia tidak tertarik untuk pergi bersama mereka. Seperti banyak orang di Laos, dia memiliki patung kayu dari kakek buyut dan nenek buyut yang sudah meninggal di sudut rumahnya, dan dia menghormati mereka. Anehnya, api tidak menghanguskan apapun di rumah itu kecuali patung kayu dari kakek buyut dan nenek buyut yang sudah meninggal. Patung kayu dibakar menjadi abu. Warga Ami mengecat ulang ruang tamu setelah kebakaran, dan mereka mendedikasikan rumah mereka untuk Tuhan. Mereka menyadari tidak seperti sebelumnya bahwa rumah mereka dan semua yang mereka miliki sebenarnya adalah milik Tuhan. Ayah dengan senang hati bergabung dengan ibu dan anak-anak dalam doa persemian rumah. Dia melihat bahwa Tuhan yang menjawab doa Ami lebih kuat daripada patung kayunya. Terima kasih atas persembahan misi sekolah Sabat Anda yang akan membantu menyebarkan Injil kepada orang-orang Laos. Bagian dari persembahan Sabat ke-13 triwulan ini akan membantu membuka sekolah dasar di Laos.